Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masuk pada Al-Qaidatul Hadiyatu wal Arba'una, kaidah yang ke-41, dibawakan oleh penulis surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa yang menimpa kalian dari satu musibah dengan sebab pola tingkah kalian, dan Allah maafkan kebanyakan dari kesalahan kalian. Jamaah hormati, hadhihi qaidatun Qur'aniyatun muhkamat. Ini satu kaidah Quran yang muhkamat, jelas gamblang. Ya, laha asaruhal imani wa tarbawi liman aqalaha wa tadabbaraha. Maka kaidah ini memiliki pengaruh yang luar biasa berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan pendidikan bagi siapa yang mau memperhatikan, mau merenungi. Hadil qaidatul Qur'aniyatul muhkamat takarrarat bilafdin qaribin fi adadin minal mawadhi'i. Kaidah Quran yang muhkamat ini berulang dengan lafaz yang dekat. Jadi lafaz yang mirip-mirip berulang di beberapa tempat. Ya, kama takarrara maknaha fi mawadhi'a ukhra. Sebagaimana terulang maknanya pada tempat-tempat yang lain. Ini agungnya kaidah ini, sampai nanti dengan lafaz yang mendekati itu banyak di dalam Quran. Contoh dari sisi lafaz yang mendekati. Di surat Al-Imran ayat 165. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah ketika menimpa kalian satu musibah, sungguh telah menimpa kalian semisalnya, kemudian kalian bertanya, anna hadza, apa penyebab ini, kok bisa mendapatkan musibah? Jawabannya, kul, katakan Muhammad, huwa min indi anfusikum. Itu sumbernya dari diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Maknanya dekat dengan kaidah yang dibaca. Fabima kasabat aidikum, dengan sebab pola tingkah kalian. Kalau di ayat ini kul huwa min indi anfusikum, ya kamu sendiri. Sebabnya itu kamu sendiri. Ini ayat surat Al-Imran ayat 165. Di An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpa kepadamu dari kebaikan itu datang dari si Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpamu berupa kejelekan itu pengaruh dari dirimu sendiri. Dari dirimu sendiri, kemaksiatanmu. Ini ayat di surat An-Nisa 79. Di surat Al-Qasas ayat yang ke-47. Walaula antusibahum musibah bima qaddamat aydihim. Mengapa tidak menimpa mereka satu musibah dengan sebab pola tingkah tangan-tangan mereka? 4 ayat ini memiliki makna yang berdekatan. Kesimpulannya, kalau seseorang tersimpa musibah,
Itu dari kemaksiatan yang dia lakukan. Dari kemaksiatan yang dia lakukan. Itu kesimpulannya. Kapan seseorang mendapatkan musibah, itu ternyata dari kesalahan yang dia lakukan. Ya. Kemudian, wa amal ayatul lati waradat fi takriri hadal makna fakathiratun jiddan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang penetapan tentang makna ini sangat banyak. Ya, sangat banyak. Artinya kalau musibah itu sumbernya maksiat, nanti sekian ayat diterangkan banyak. Contoh di surat Al-Qasas ayat yang ke-59. Wa makana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulah yatslu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dzalimun. Kata Allah, tidaklah Tuhanmu membinasakan satu kampung, satu negeri, sampai Allah utus pada ibu kotanya seorang utusan yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Jadi kalau satu negeri dibinasakan, sebelumnya itu sudah Allah utus sang pemberi peringatan. Hayo ibadah sama Allah, jangan maksiat. Jangan maksiat. Lebih umum, kalau yang sebelumnya tadi sebabnya pola tingkah kalian, sebabnya pola tingkah kalian. Ini satu negeri. Kata Allah, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dzalimun. Tidaklah kami binasakan satu negeri kecuali penduduknya dolim. Penduduknya dolim. Dan ini banyak sekali. Jadi ayat-ayat yang berbicara tentang hal yang seperti itu. Kalau pribadi, apa maksiat kita? Kalau sekupnya umum, berkaitan dengan misalkan masyarakat, warga, satu negeri, itu juga sekali lagi karena penduduknya dolim. Banyak. Itu kalau orang mau cek, hampir setiap musibah yang berat, itu penduduknya mesti memiliki kedoliman. Ini di surat Al-Qasas ayat 59. Kemudian di surat Ar-Rum, ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di darat dan di lautan dengan sebab pola tingkah tangan manusia, untuk Allah rasakan kepada mereka sebagian yang mereka lakukan agar mereka mau kembali. Kesimpulan ayat ini sama dengan 4 atau 5 ayat sebelumnya tadi. Sama dengan 5 ayat yang kita baca sebelumnya. Kalau ada kerusakan di darat dan di laut, pola tingkah manusia. Banjir, tanah longsor misalkan. Kenapa? Oh, pembalaan hutan. Hutan digondoli misalkan. Akhirnya muncul musibah banjir, tanah longsor. Laut tercemar, apa? Pola tingkah manusia. Buang sampah sembarangan. Akhirnya menjadi rusak. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah hendak merasakan sebagian apa yang mereka lakukan. Kalau misalkan semua kedoliman langsung Allah balas blek, entek. Nggak ada yang tersisa. Tapi kasih sayang Allah, Allah itu hanya sebagian. Wes, rasakno ini dampaknya ini. Cuman sebagian. Agar mereka mau kembali. Supaya sadar. Oh, ternyata ini kita sendiri yang salah. Ini ayat jamaah hormati, pelajarannya seperti itu. Kemudian wa fi salasi mawadi'a min kitabillah. Ini di terakhir surat Al-Imran ayat 181. Wa naqulu duku adabal harwiq dzalika bima qadamat aydikum wa annallaha laisa bidzalamil abid. Kami katakan, rasakan oleh kalian adab yang membakar. Yang demikian itu, apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, Allah tidak mendolimi hamba. Allah tidak mendolimi hamba. Ini pada 3 tempat dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang saya hormati, ayat setelahnya, surat Ar-Rum. Ayat yang ke-36. Wa idza adaknan nasa rahmatan farihu biha wa in tusibahum sayi'atun
bima qadamat aidihim idahum yaqnatun. Sifat manusia itu, kalau kami rasakan kepada manusia rahmat, mereka bahagia. Kayak nikmat, seneng-seneng, bunga-bunga. Tapi kalau misalkan menimpa mereka satu keburukan, yang keburukan itu bima qadamat aidihim, dengan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka sebelumnya, mereka langsung putus asa. Mereka langsung putus asa. Ini ayat-ayat Masya Allah. Ya, luar biasa banyak ini. Dibawakan oleh penulis. Nah, kesimpulannya dibawakan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Mulah hasan madalat alaihi hadil ayatul karimatu bitalhisil alimi al-mutatabi'i al-mustakri'i linususil Qur'anil Karim. Ringkasan yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini, yang meringkas seorang alim yang mutatabi', kemudian mustakri', jadi yang melakukan penelitian, ya, melihat ayat-ayat yang seperti itu kemudian disimpulkan. Ya, disimpulkan. Apa kata beliau? Wal Qur'anu yubayyinu fi ghairi mawdhi'in annallaha lam yuhlik ahadan wa lam yu'adzibhu ila bidanbin. Kesimpulannya, bahwasanya Quran menjelaskan bukan hanya pada satu tempat. Allah tidaklah membinasakan satu orang pun, tidaklah mengadabnya kecuali karena dosa. Kecuali karena dosa. Lah, kesimpulan ini coba kita hadapkan kepada diri kita. Kalau kita misalkan secara pribadi ada problem-problem dalam kehidupan kita, masalah nggak kunjung selesai, jangan salahkan orang lain. Kan kalau orang sekarang itu punya masalah, sing disalahke wong liya. Loro-loron ramari. Iki mesti goro-goro Mulyono. Loh, lah salah Mulyono ki opo gitu loh. Ya, mesti dihubung-hubungkan. Itu banjir, ini mesti goro-goro ini. Sikap yang baik kalau seorang mendapatkan musibah itu koreksi diri. Apa maksiat saya? Apa maksiat saya? Lah, termasuk musibah diberikan pemimpin misalkan dolim, itu ternyata kita sendiri yang salah itu. Kadzalika nuwalli ba'dad dolimina ba'dah. Demikian itulah kami kuasakan sebagian orang yang dolim atas sebagian yang lain. Atas sebagian yang lain. Sampai diberi pemimpin yang dolim, itu sumbernya juga karena kemaksiatan kita, kesalahan kita. Koreksi diri lah. Ya. Tapi saya nggak punya masalah itu. Kalau nggak punya masalah, sisi yang harus dia pertimbangkan, jangan-jangan ini istidrat. Kalau punya masalah, koreksi diri maksiatnya apa. Kalau nggak punya masalah, nggak boleh aman dari makar Allah. Tidak boleh aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kalanya kesenangan, kegembiraan itu bukan mengantarkan seseorang bangga, bahagia. Tapi cek. Ya Allah, urip kok penak nih. Apa ini dilulu sama Allah? Salatnya nggak khusyuk, zikirnya itu lupa terus misalkan. Tapi senantiasa bergelimang dengan kesenangan. Sikapnya jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kesimpulan dari ayat yang disebutkan, tidaklah Allah membinasakan seseorang, tidaklah mengadabnya kecuali danbin. Makanya kalau orang mendapatkan musibah, istighfar. Istighfar itu. Ya, musibah pribadi ataupun musibah yang bersifat umum. Kalau bersifat umum, di masa Umar bin Khattab digoncang oleh gempa. Digoncang oleh gempa. Itu langsung beliau naik mimbar berpidato, kemaksiatan apa yang kalian lakukan? Kok sampai negeri kita digoncang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu menyadari bahwasanya sumber kerusakan itu adalah dosa kita. Allah ta'ala alam. Wa hadzal ma'na alladhi dalat alaihi hadhil ayatu al-karimatu dalat alaihi aidan nususun minal wahyil akhar ala wa huwa sunnatun nabawiyah. Makna yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini juga ditunjukkan oleh nas-nas wahyu yang lain. Apa wahyu yang lain? Sunnah Nabi. Ala sahibiha afdhalus salatu wassalam. Yang kepada Nabi pemilik sunnah itu, Nabi Muhammad, seutama-utama salawat dan salam.
Coba lihat di sini bahasa Syekh. Ya, nususun minnal wahyil ukhra. Nas dari wahyu yang lain. Berarti hadis Nabi kedudukannya sama dengan Quran. Apa yang membedakan hadis Nabi dengan Quran? Kalau dari sisi hukum sama, karena sama-sama wahyu. Sama-sama wahyu. Sampai kalau orang mengatakan sumber hukum Islam itu apa? 1. Al-Quran, 2. Al-Hadis. Kalau itu hanya sekedar untuk membilang, menjumplah, itu benar. Tapi kalau misalkan urutan pertama Quran, urutan yang kedua hadis, enggak. Quran dan hadis itu kedudukannya sama. Kedudukannya sama. Iya. Cuman kalau Quran yang dibutuhkan 1. Karena semua lafadz yang dalam mushaf itu mutawatir sahih. Mutawatir sahih. Tapi kalau hadis dibutuhkan 2. 1, riwayatnya sahih apa enggak? Yang kedua, ya maknanya seperti apa? Kalau Quran, tafsirnya saja. Wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, apa yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi dalam hadis Nabi SAW? Wa min dalika ma rawahu Muslim. Di antaranya apa yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis Abu Dzar. Beliau berkata Rasulullah SAW fil hadisil qudsil adhimi. Dalam hadis qudsi yang agung. Alla diyarwihi an rabbihi. Yang Rasul meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Innama, kata Allah, hiya a'malukum uhsiha lakum summa ufikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna ila nafsah. Hanya saja itu amalan kalian aku hitung untuk kalian. Jadi semua amal kita ini dihitung. Dan hitungan Allah itu enggak pernah meleset. Semua amalan kita. Kemudian kata Allah, aku sempurnakan kalian tentang amalan kalian. Jadi kalau seorang beramal baik, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dia akan lihat. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amalan sebesar semut kecil keburukan, dia pun akan lihat. Kata Allah, ufikum iyaha, aku akan sempurnakan. Maka dari situ, kalau semua amalan kita Allah hitung, semua amalan kita Allah akan sempurnakan. 1, jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Walaupun orang bahasakan sebesar semut kecil. Semut wis cilik itu. Ya, itu semut kecil. Berarti anakan semut. Itu kalau kebaikan, Masya Allah. Kebaikan itu Masya Allah. Nanti akan ada balasan. Jangan remehkan. Apa kebaikan yang kecil? Tersenyum misalkan. Sedekah separuh kurma. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Bukan dipilih. Kalau seneng jalan itu dompet, isi HP, kandel gitu. Sik tak singkirkan, tidak ganggu wong lewat. Ya, ini dipek. Tapi kalau ono kerikil nanti khawatir kendaraan terpleset, wis ben kono. Ya, saudara yang saya hormati, amalan sekecil apapun yang baik jangan diremehkan. Amalan sekecil apapun yang buruk jangan diremehkan, karena kata Allah, summa ufikum iyaha. Itu pelajaran dari hadis. Siapa yang mendapatkan kebaikan? Puji Allah. Jadi kalau kita misalkan mendapatkan balasan kebaikan-kebaikan, kita harus memuji kepada Allah. Kenapa? Bisa berbuat baik, itu mutlak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Balasan kebaikan lebih baik dari apa yang kita lakukan. Kalau bisa berbuat baik, puji Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang mendapatkan selain itu, fala yalumanna ila nafsah. Jangan celah kecuali dirinya sendiri. Mendapatkan masalah, problem kehidupan, ya sebabnya kowe dhewe kok. Sebabnya kamu sendiri. Dan ini saya beberapa waktu yang lalu itu sempat merenung. Ada orang misalkan kehidupannya rumit, kacau, ya salah dhewe. Orang itu salah dhewe. Kadang ada orang ngeyel. Ngeyel itu misalkan ya sakit tertentu dia harus hindari, ngeyel. Ya salahmu dhewe, salahmu dhewe. Ada orang yang kemarin kita kasih contoh, misalkan tidak bagus pengaturan keuangan. Akhirnya dia sendiri
tertimpa madorot. Ada seseorang yang kadang mikir sesuatu di luar kemampuan. Lah orang mampu ngobok pikir. Akhirnya kurang tidur, nggak selera makan. Akhirnya sakit. Salah dewe itu. Fala yalumanna ila nafsah. Jangan salahkan kecuali orang lain. Sampai ketika seorang mumet dengan anaknya. Karena ada orang kehidupan dia itu termasuk padanya mumet dengan anak-anaknya. Ojo satu pihak kamu salahkan anaknya. Karena anakmu salah itu bisa jadi salah kamu. Salah kamu. Saya pernah lihat ada orang bapak itu dianggap tokoh Islam. Tapi anak itu ada salah satu yang anak itu orang kalau mandang itu mosok anaknya kayak ngono. Itu bisa jadi orang tuanya itu dulu pernah melakukan kejelekan, sudah berbuat baik, tapi dulu kejelekannya belum ditobati. Belum ditobati. Sehingga nanti Allah akan balas pada anak-anaknya. Itu tadi ayat hadisnya. Fala talumanna ila nafsa. Jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Sampai ulama itu kalau diperluas. Omah tikus nganyel ke. Ya, tikus itu kadang orang mangan yang gorong orang arek tok. Saya pernah di rumah itu tikus. Itu kayak panganan enak, orang gelem mangan itu. Mergone tak kayak racun itu. Itu kayak mudeng itu. Kayak mudeng. Tapi makanan yang lain misalkan yang enggak lebih enak tapi ditaruh dia dora arek. Dora arek. Saudara yang saya hormati, ini kadang ada di rumah kita tikus, cecak, apa-apa itu. Koreksi. Kalau para salaf sampai binatang-binatang itu membikin kamu masalah, fala talumanna ila nafsah. Kecuali jangan celah kecuali dirimu sendiri. Jangan celah kecuali dirimu sendiri. Ini dalam hadis. Jadi semua keburukan itu min nafsi, dari diri kita. Kemudian dalam Sahih Bukhari, dalam hadisnya Syaddad ibn Aus, semoga Allah meridainya, beliau berkata Rasulullah SAW, Sayyidul istighfar. Jadi istighfar yang paling baik. Ini disyariatkan untuk kita baca di waktu pagi, di waktu petang. Pagi itu baru subuh, petang itu setelah sholat asar. Makanya kalau ada waktu, ini kita baca. Apa istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Rabbku. Enggak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Engkau. Semua sesembahan itu batil, yang benar cuma Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hambamu dan aku dalam ini perjanjian denganmu, dengan ikatan denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku lakukan. Berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku lakukan. Kemudian aku kembali kepadamu dengan nikmatmu atasku. Kemudian aku pun kembali kepadamu dengan dosa-dosa. Dosa-dosa. Ampuni aku. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau. Jamaah yang hormati, ini disebut Sayyidul Istighfar. Kita akui kita mendapatkan nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga memiliki kemaksiatan-kemaksiatan. Kesadaran bahwasannya diri kita enggak lepas dari salah. Yang salah itu sumber kerusakan. Yang ketiga hadisnya. Dalam Sahihaini, ketika Abu Bakar meminta kepada Nabi SAW an yu'allimahu du'aan yada'u bihi fi sholatihi, untuk diajarkan doa yang dipakai doa dalam sholat. Kata Nabi, Allahumma inni dolamtu nafsi dulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Berikan ampunan kepadaku dari sisimu,
sayangi aku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha belas kasih. Maha pengampun lagi maha belas kasih. Sekarang hadis yang ketiga ini yang disoroti oleh penulis. Kata penulis, ta'ammal fi hadil ahadisi jayidan. Perhatikan hadis-hadis ini dengan baik. Kalau semuanya, pertama, fala talumanna ila nafsah. Kalau mendapatkan keburukan, jangan jelekkan, jangan caci, kecuali diri kita. Ya, hadis yang kedua, supaya kita mohon ampun kepada Allah, karena kesadaran kita banyak dosa. Hadis yang ketiga, yang meminta Abu Bakar. Faman huwa sa'il, siapa yang meminta? Diajari doa untuk dipakai doa, Abu Bakar. Waman huwal mujib, siapa yang jawab? Rasul. Yang tanya Abu Bakar. Abu Bakar itu as-siddiqul akbar alladzi syahidalahu Nabi SAW bil jannah. Sementara Abu Bakar itu dipersaksikan oleh Nabi sebagai orang yang terpercaya. Sampai nanti penghulunya Siddiqun Abu Bakar mendapatkan kabar gembira dengan jannah di beberapa tempat. Ya, minta diajari doa. Apa doanya? Allahumma inni dzolamtu nafsi. Ya Allah, aku mendolimi diriku. Padahal orang terbaik itu. Supaya ngakoni, ya Allah, salah saya banyak, ampuni saya, karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Ini sekelas Abu Bakar. Lah kalau orang terbaik saja butuh untuk mendapatkan ampunan, apalagi kita. Apalagi kita. Mungkin jenenge sapa do? Kancamu jenenge sapa? Abu Bakar. Ning beda itu. Namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Kita gelimang dengan kesalahan. Sangat jauh. Ya. Ini Abu Bakar. Yang memberikan jawaban itu Rasul An-Nasih. Yang memberikan nasihat yang penuh kasih sayang. Salawatullah wassalamu alaihi. Wa ma'ahada yutlabu minhu alaihi salatu wassalam an ya'tarifa bidunubihi. Yatlubu minhu alaihi salatu wassalam an ya'tarifa bidunubihi. Tapi seiring dengan itu, Nabi meminta Abu Bakar untuk mengakui kesalahan. Dan kesalahannya dulmuhul kabir kasir. Dolimnya itu banyak besar. Meminta kepada Allah diberikan ampunan, diberikan kemaafan. Wassu'alu huna manin nasu ba'da Abi Bakrin. Ini Abu Bakar. Kalau membahas dosa, wah, manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Kalau membahas kemaksiatan, loh, jauh. Manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman Nabi diajari mengakui melakukan kedoliman yang banyak. Supaya mengakui kedoliman yang banyak. Setelah itu minta maghfirah, minta kemaafan. Abu Bakar. Sekarang pertanyaannya, manin nasu ba'da Abi Bakrin? Siapa manusia yang lebih baik setelah Abu Bakar? Kalau ada orang yang ngomong, wah saya, kayak kamu kena pemikiran Syiah. Kalau orang Syiah, manusia terburuk katanya Abu Bakar, Umar, Ibunda Aisyah, waliyadzubillah. Karena memang mereka orang kafir. Rafidhah itu Syiah kafir. Ini hati-hati ini, ya. Tapi saudara yang saya hormati, kalau setelah Abu Bakar enggak. Sahabat itu sepakat, manusia terbaik siapa setelah Rasul? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Walaupun nanti dalam riwayat sebagian Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Kalau kekhilafan sepakat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lah kalau orang sedemikian baiknya saja, Nabi masih ajarkan doa supaya mengakui kesalahan. Karena kesalahan itu sumber musibah. Lah kita harusnya begitu. Jawabannya tadi, pertanyaannya tadi, apa kita lebih baik dari Abu Bakar? Ora sah dijawab, enggak mungkin lebih baik dari Abu Bakar. Berarti sangat membutuhkan untuk pengakuan dosa. Idza taqarrarat hadil haqiqatu syar'iyyah. Kalau hakikat syariah ini telah tetap, annad dunuba sababun lil uqubatil amah wal hasah. Bahwasanya dosa itu sebab hukuman umum dan khusus, fahariyun bil aqil an yabda'a bi nafsi. Maka
selayaknya orang yang berakal, yang waras, mulai dari diri. Bagaimana mulai dari diri? Fayufattishu an manatikiz zulali fihi. Mengawasi, meneliti tentang tempat-tempat ketergelinciran. Ya, kan masing-masing orang itu beda. Ada orang, kowe kurangi nggo napa to? Siji Mas, omonganmu itu sengak. Tapi ada orang lain, omongan itu halus, klimis, tapi ternyata ulo ya. Ulo ya. Kan ada orang ngomong itu halus itu, tapi tibane apa? Apa-apa itu nggone wong dilek. Ya. Kadang ada orang, wah itu wongnya halus tibane ulo Mas. Ya. Ada kekurangan-kekurangan. Kalau sumber ukubat umum, hukuman umum dan khusus itu dosa, maka orang yang berakal mulai dari diri. Cek. Kurangku ki apa? Walaupun mencek diri itu luwih angel timbang mencek orang lain. Kalau mencek orang lain itu sampai orang katakan kuman di seberang lautan ketok. Ya, tapi kalau diri sendiri kadang ora ketok itu. Ora ketok. Iya. Lawang habis mandi ya sudah bersih semuanya, metu bloboke ning mata orang ngerti itu. Orang ngerti, padahal iku emang adus urung wis sih. Kowe ngilo kono, matamu ki ana apa kuwi? Ya ana bloboke, enggak tahu itu. Enggak tahu. Memang berat. Tapi coba dengan kejujuran itu untuk mengawasi, mencek. Sisi mana ketergelinciran saya? Wa an yas'ala rabbah an yahdiyahu li ma'rifati dalik. Minta sama Allah untuk diberikan hidayah supaya tahu kesalahan diri. Lah orang kalau salah, orang rumangsa salah, wah parah itu. Parah. Kayak orang loro ning ora rumangsa loro. Kowe iki loro ora? Iya. Loro ora. Lah wong loro ora rumangsa loro, ya bablas nanti. Iya. Sama berkaitan dengan penyakit. Jamaah hormati, penyakit berkaitan dengan jiwa. Kalau orang punya kekurangan merasa baik, parah. Makanya ahli bid'ah sulit tobat dibandingkan pelaku dosa besar. Karena kalau pelaku dosa besar, zina, minum minuman keras, ngrumangsa salah. Ngrumangsa salah. Tapi kalau pelaku bid'ah, kleru rumangsa bener. Ini saudara yang saya hormati, minta sama Allah supaya diberikan hidayah, tahu kekurangan dirinya. Fa inna minan nasi mayastamri'u danbu. Mayastamri'u danba talwad danbi. Ada nanti sebagian manusia itu terus-menerus melakukan dosa demi dosa. Jadi dosa tambah dosa, dosa tambah dosa. Wal maksiat disusul dengan maksiat. Wala yantabihu lidzalika. Tidak waspada. Bal qad la yubali. Bahkan dia tidak pedulikan. Lebahnya itu orang sudah dosanya mendem. Setelah mendem, ya, kemudian berbuat zina. Setelah berbuat zina, dipateni. Setelah dipateni, wah, motor sama barang-barang berharga dicolong. Ya. Saudara yang saya hormati, coba perhatikan. Ada orang satu kemaksiatan disusulkan dengan kemaksiatan yang lain. Lah coba kalau misalkan satu saja misalnya, baru astagfirullah ngopo gitu. Anggere ngombe mesti topi miring terus. Topi miring, minuman keras terus. Itu satu. Tapi ada orang terus berbuat dosa, dia tidak sadar, tidak pedulikan. Walu barubama istasana dalika, parah lagi dianggap baik. Dianggap baik. Kapan ini saya lihat ada orang pas nerangke tentang cium bekonang itu. Wah ini kearifan lokal, tradisi lokal yang harus dipelihara. Walah. Lawang dem-deman kok diopeni. Iya, kan parah ya. Dianggap baik, dianggap baik. Ini parah. Iya dan billah. Fatataba'a al-uqubat alaihi wa huwa la yas'ar. Hukumannya itu bertumpuk-tumpuk, dia tidak menyadari. Dia tidak menyadari. Fatakunu musibatuhu khaina idin mudha'afah. Sehingga musibahnya itu ketika itu bertumpuk, berlipat. Ning ora rumangsa. Orang kalau kena musibah berlipat ya, enggak rumangsa ya parah. Ya tadi contohnya sakit, ya sakit wis komplikasi. Wis parah itu. Ya, tapi ora rumangsa loro. Ngombe sak-sake misal, makan sak-sake. Apa nanti hancur dia. Ini yang dinasihatkan oleh penulis ini dulu, nanti kelanjutan dari kaidah
pelajarannya kita akan baca di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.